jadi pembakarannya tidak maksimal. Alhasil busi akan selalu lembab dan akan berkerak hitam seperti ini ya. Selang sehari 2 hari ataupun seminggu busi akan mati dan tidak bisa menghidupkan motor karena terhalang oleh kerak dan kelembapan yang ada di dalam mesin, karena sistem pembangkit ataupun aliran arus yang dari spoolnya itu tidak maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman subscriber di mana saja berada, dan buat teman-teman yang umum. Kali ini saya akan bahas penyebab dari busi motor yang gampang mati ya teman-teman ya. Jadi di sini saya akan bahas permasalahan busi sering mati ya. Kadang pakai seminggu, kadang kurang, kadang lebih, mati lagi. Setelah dicek nanti busi akan kelihatan hitam kurang lebih seperti ini ya, terutama untuk tipe motor karbu ya, baik itu bebek, matic ataupun sport. Jadi salah satu penyebabnya bisa teman-teman cek, terutama ya untuk sistem pengapiannya. Jadi awalnya kita akan cek kondisi pengapian businya ya. Nah, untuk api busi yang normal nanti dia akan ada kilatan bunga api. Selain besar, dia juga akan kelihatan biru ya, agak kebiruan. Itu menandakan pengapian yang maksimal untuk tipe busi yang bagus ya, atau untuk pengapian yang bagus itu apinya besar dan cenderung warnanya biru ya. Tetapi kalau di kilatan ujung businya itu atau apinya itu kelihatan kecil dan agak kemerahan, nah di situ kita harus curiga ya. Jadi itu bisa menyebabkan selain busi gosong, bisa juga busi kehitaman seperti ini ya. Karena apa? Karena akan terjadi pembakaran yang tidak maksimal ya atau sempurna, sehingga nanti akan membuat busi akan menjadi berkerak dan bisa juga terjadi kelembapan di area ruang bakar. Nah itu nanti yang akan mengakibatkan busi akan cepat mati ya. Sebenarnya tidak mati sih, tapi kadang lemah dan pengapiannya itu kurang maksimal ya untuk sistem pembakaran, dan performa ataupun untuk kinerja motor pun kurang bagus ya kalau pengapiannya itu kurang bagus. Jadi setelah kita cek kondisi busi, apabila terjadi ataupun kelihatan api businya mengecil bahkan kemerah-merahan ya, selanjutnya kita bisa cek di bagian ujung kabel koilnya ya. Di situ juga nanti akan kelihatan warna busi ataupun warna api ya, maksud saya warna api dari ujung kabel koilnya nanti akan kelihatan juga kecil dan agak kemerahan. Nah itu menandakan untuk sistem pengapiannya itu kurang bagus ya teman-teman ya. Itu salah satu penyebab busi cepat mati ataupun lemah ya, kurang lebih kata umumnya seperti itu ya teman-teman ya. Nah selanjutnya biasanya saya langsung cek di bagian spoolnya ya teman-teman. Ini kemarin saya punya pelanggan ya. Kalau dilihat dari luar ya, ini kan untuk spool motor Supra ya kemarin, ini keluhannya businya cepat mati ya teman-teman. Kadang pakai 2 hari 3 hari businya mati. Ini buat sekedar info aja ya buat teman-teman yang menggunakan motor tipe ataupun yang menggunakan karbu. Jadi udah berulang kali masuk bengkel, disekur klep, apanya lagi ya, kemarin berulang kali
dicek kondisi karburatornya, dan terakhir masuk ke tempat saya lah, begitu ya teman-teman ya. Kemudian saya cek di ujung businya itu kelihatan apinya agak kecil ya, memang ada tapi kecil, kelihatannya kurang lebih seperti urat bulu ya, memang agak biru tapi terlalu kecil. Nah, di situ saya mengambil kesimpulan untuk mengecek di bagian spoolnya. Dan kebetulan kemarin kan ini belum saya, kondisi aslinya ini kan tertutup sama lakban ataupun kain ya, sejenis begitulah. Nah, untuk tipe spoolnya ini kan untuk sistem penerangan sama spool hidupnya itu beda ya, beda posisi. Ini untuk spool motor Supra Grand ya, sama kurang lebih begitu. Jadi keluhannya itu ya teman-teman ya, sering ganti busi, terkadang kalau kena hujan ataupun kena air agak lembab sedikit yaitu langsung mati dan susah hidup. Nah begitu terus alasannya, sehingga terakhir masuk ke tempat saya dan saya cek di bagian api spoolnya ya. Saya tidak ngecek langsung ke CDI nya karena di ujung kabel coilnya sudah ada api ya, berarti untuk sirkulasi pengapiannya melalui spool CDI ke bobin ataupun ke coilnya itu ada ya, istilahnya tidak ada hambatan ataupun sejenisnya. Jadi saya langsung cek ke bagian spoolnya ya teman-teman ya. Spoolnya itu saya cek apinya dengan cara dikosletkan ini ke massa ataupun bodinya, terlihat di pengeluaran api dari spoolnya ini sangat kecil dan kemerah-merahan. Jadi saya berinisiatif atau berpendapat untuk mengganti spoolnya ya ke pemilik motornya kemarin, dan dari pemilik motornya katanya ya mau saya ganti. Kemudian saya ganti spoolnya, dan alhasil kalau kita lihat dari pengeluaran apinya sangat jauh berbeda dari yang baru sama yang bawaannya ini. Dan setelah saya pasang dan langsung saya cek seterusnya ke bagian ujung kabel coil dan businya sangat jauh berbeda, besar dan biru ya. Dan alhasil kita pasanglah yang baru, dan kemudian ini yang lama kita lepas. Setelah saya lepas, saya minta izin sama yang punya untuk saya bongkar di bagian spool hidupnya ya, karena ini kemarin ya seperti saya bilang kemarin tadi, ini kan terlilit sama ataupun dibungkus sama sel tape ataupun kain ya, sejenis untuk untuk pengamannya aja, tapi kita tidak melihat dalamannya ini seperti apa ya, kawat dalamannya ini seperti apa. Jadi saya minta untuk saya bongkar, dan setelah saya bongkar kelihatan seperti ini ya teman-teman. Ini sangat kelihatannya udah gosong ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini bisa terjadi korslet ataupun sejenisnya ya, sehingga untuk api ataupun pengeluaran apinya tidak normal ataupun tidak maksimal ya. Jadi itu yang membuat businya cepat mati ya ataupun lemah. Kenapa bisa begitu? Karena sistem pembakarannya kan tidak maksimal ya teman-teman ya. Jadi pembakarannya tidak maksimal, alhasil busi akan selalu lembab dan akan berkerak hitam seperti ini ya. Selang sehari, 2 hari ataupun seminggu, busi akan mati dan tidak bisa menghidupkan motor karena terhalang oleh kerak dan kelembapan yang ada di dalam mesin, karena sistem pembangkit ataupun aliran arus yang dari spoolnya itu tidak maksimal. Baik teman-teman, itu saja untuk pembahasan atau informasi buat teman-teman yang menggunakan motor sistem karburator yang sering mengalami permasalahan busi cepat mati, melemah, susah hidup, terkadang sering mati saat kehujanan ataupun saat mengalami cuaca lembab ataupun dingin ya. Baik teman-teman, itu saja untuk video sederhana kali ini, semoga bermanfaat.
Jangan lupa dukungannya untuk subscribe, komen, like, notifikasinya jangan lupa diaktifkan. Terima kasih. Salam otomotif.